Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devranski Chen dari Sekolah SMA Negeri 1 Balikpapan, kelas 10-8. Dan hari ini kita akan membahas tema tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang tokoh kita akan bahas itu adalah tokoh Wali Songo. Kisah Wali Songo, siapa yang tidak kenal Wali Songo? Mereka dikenal dengan seorang yang gigih menyebarkan ajaran Islam pada abad ke-14 di Tanah Jawa. Para Wali Songo tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka cepat dikenal masyarakat luas karena kerap berdakwah tanpa memaksa harus memasuk Islam. Masyarakat Muslim di Nusantara pasti sudah tak asing lagi dengan Wali Songo. Wali memiliki arti wakil, sementara Songo memiliki arti sembilan. Dengan demikian, Wali Songo adalah 9 wakil atau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dakwah Wali Songo telah dicatat dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka telah meninggalkan banyak jejak dalam berdakwah. Wali Songo membawa perubahan besar terhadap masyarakat Jawa yang dulunya banyak beragama Hindu-Buddha. Berikut kisah selengkapnya. Kisah Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim dan dikenal juga dengan Syekh Maghribi. Sunan Gresik disebut berasal dari Samarkand, Asia Tengah. Ia menyandang gelar Sunan Gresik karena menyebarkan ajaran Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Metode dakwah yang digunakan Sunan Gresik adalah dengan mendekatkan diri pada masyarakat dengan mengajarkan cara bercocok tanam, melalui pendidikan dengan mendirikan pesantren serta membangun surau. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Ramatuli atau dikenal juga dengan nama Raden Rahmat. Sunan Ampel merupakan anak dari putri Raja Champa, yaitu sebuah kerajaan di Vietnam. Ia juga memiliki hubungan darah dengan istri Prabu Barwijaya yang memakan bibinya. Sunan Ampel juga menjadi pendiri kerajaan Demak dengan Raden Patah sebagai rajanya. Sunan Ampel menyebarkan agama Islam di Surabaya dan terkenal dengan ajaran Moh Timoh. Ajaran tersebut terdiri dari mau main, tidak berjudi, mau ngombe, tidak mabuk, mau maling, tidak mencuri, mau madat, tidak candu pada obat-obatan, dan mau madon, tidak berzina. Gelar Sunan Ampel adalah bapa para wali karena memiliki 7 anak yang diantara adalah Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, dan Syarifuddin, Sunan Derajat. Sunan Ampel meninggal pada sekitar tahun 1467 Masehi dan dimakamkan di barat Masjid Ampel, Surabaya. Yang ketiga adalah Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Muhammad Ainul Yakin. Ia juga dikenal dengan Raden Paku, Prabu Sanmata, Sultan Abdul Fakih, dan Joko Samudro. Ia merupakan putra Mabulik asal Asia Tengah Maulana Ishak yang menikah dengan Dewi Sekardadu, anak dari Menak Sembuyu. Sebutan Sunan Giri didapatnya dari nama pesantren Giri yang didirikan di perbukitan Sidomukti, Kebomas, Gresik. Pesantren ini tersohor hingga Madura, Kalimantan, Sumba, Flores, Ternate, Maluku, dan Sulawesi. Dalam perjalanannya, pesantren ini berkembang menjadi kerajaan Giri Kedaton. Sunan Giri juga dikenal dengan cara dakwah melalui seni dengan tambang pecapat, seperti pucung dan asmara dana. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik. Yang keempat, Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Maulana Makdum Ibrahim yang merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam melalui kesenian dengan melakukan akulturasi budaya mulai dari Tuban, Lembang, Pulau Bembuan, hingga Madura.
Peninggalan Sunan Bonang antara lain gamelan Jawa yang merupakan hasil modifikasi peninggalan budaya Hindu dengan menambah rehab dan bonang. Sunan Bonang menggunakan gamelan memainkan lagu bernuansa Islam yang salah satunya berjudul Tombo Ati. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi, namun makamnya ada di dua tempat. Yang pertama terletak di sebelah barat Masjid Agung Tuban dan yang kedua Bu Pulau Bawean. Berikutnya kelima, Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan anak dari Sunan Ampel sekaligus adik dari Sunan Bonang yang memiliki nama Raden Syarifuddin atau Raden Kasim. Ia mendapatkan gelar dari Raden Patah dari Kerajaan Demak sebagai Sunan Mayang Madu. Ia berdakwah daerah pesisir Gresik hingga berakhir di Lamongan. Cara berdakwahnya termasuk dengan memanfaatkan media seni dengan suluk dan tebang pakur. Selain itu, ada pula ajaran catur piluangan yang isinya ajakan untuk berbuat baik kepada sesamanya. Sampai saat ini, ajaran tersebut masih digunakan turun-temurun sebagai pedoman hidup. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi dan makamnya berada di Desa Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Berikutnya ke-6, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Raden Said adalah putra dari Tumanggung Wali Wilatika Bupati Tuban. Ia menjadi seorang wali setelah bertemu dengan Sunan Bonang yang menjadi guru spiritualnya. Sunan Kalijaga memulai berdakwah di Cirebon dan kemudian meluas hingga Pamunakan hingga Indramayu. Sunan Kalijaga juga dikenal dengan cara dakwahnya yang menggunakan kearifan lokal termasuk kesenian melalui media wayang. Sunan Kalijaga wafat pada 1513 Masehi dalam usia 131 tahun dan dimakamkan di Desa Kadilanggu, Demak, Jawa Tengah. Berikutnya 7, Sunan Muria. Sunan Muria yang memiliki nama asli Raden Umar Said juga dikenal dengan Raden Parwoto. Ia turut berperan dalam berdirinya kerajaan Demak bersama Raden Patah. Nama Sunan Muria diambil dari tempat ia tinggal di lereng Gunung Muria sebelah utara Kudus. Wilayah yang ia kunjungi untuk berdakwah mencakup Jepara, Tayu, Juwana, hingga sekitar Kudus dan Pati. Ia berdakwah dengan mengajarkan cara berdagang, bercocok tanam dan melaut melalui serta kesenian gamelan. Dalam hal kesenian, Sunan Muria menciptakan tembang mencapat yakni Sinong dan Kinanti. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi dan lokal makamnya berada di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Berikutnya, nomor 8, Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Shadiq atau Said Jafar Shadiq Asmakan dan dikenal dengan nama panggilan Raden Udung. Sunan Kudus pernah berperan di Kerajaan Demak sebagai panglima perang hakim dan penasihat bagi Arya Penangsang. Keunikan dakwah Sunan Kudus adalah dengan menggunakan sapi disebut kebo gumarang. Sapi India itu diletakkan di pekarangan rumah sehingga masyarakatnya mayoritas beragama Hindu tertarik mendatanginya. Dengan cara toleransi dengan melarang untuk menyembelih sapi menggantikan dengan kerbau, Sunan Kudus berhasil membuat masyarakat mau mengikuti ajaran Islam. Selain itu, dalam hal seni, Sunan Kudus berdakwah dengan menciptakan tebang macapat yakni gendi, mas kubang, dan bijil. Sunan Kudus wafat sekitar tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di lingkungan Menara Kudus. Terakhir, nomor 9, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah, merupakan pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Ia juga menjadi satu-satunya wali yang menjabat sebagai kepala pemerintah. Ia berasal dari Pasal Aceh yang kemudian singgah di Jawa Barat sepulangnya dari Mekah.
Sunan Gunung Jati melakukan pendekatan budaya untuk menyebarkan Islam di Jawa Barat. Ia juga mendekati masyarakat dengan membangun berbagai infrastruktur di wilayah kepemimpinannya. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1968 Masehi dan dimakamkan di puncak Bukit Sembung yang berlokasi di pinggiran kota Cirebon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.